Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Asri dari Pendidikan Biologi kelas B. Baiklah, saya akan menjelaskan fotosintesis, reaksi terang dan reaksi gelap. Pertama, kita ketahui apa itu fotosintesis. Fotosintesis adalah proses menghasilkan karbohidrat dari bahan karbon dioksida dan air. Fotosintesis ini membutuhkan cahaya matahari sebagai sumber energi. Fotosintesis terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap, di mana reaksi terang terjadi pada granula kloroplas dan reaksi gelap terjadi pada stroma kloroplas. Baiklah, kita simak video reaksi terang non-siklik dan siklik. Baiklah, saya akan menjelaskan reaksi terang fotosintesis. Reaksi terang fotosintesis terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang siklik dan reaksi terang non-siklik. Baiklah, saya akan menjelaskan reaksi terang non-siklik. Kenapa dikatakan reaksi terang? Karena reaksi ini memerlukan cahaya matahari. Reaksi terang non-siklik ada fotosistem 1 dan ada fotosistem 2. Fotosistem 1, pusat reaksi terang di mana fotosistem nantinya menyerap energi dari cahaya matahari. Fotosistem 1 menyerap energi dari cahaya. Kemudian akan melepaskan elektron. Dia akan melepaskan elektron dan ditangkap akseptor primer. Lalu akseptor primer melepaskan dan ditangkap oleh ferredoksin atau FD. Ferredoksin akan melepaskan dan ditangkap oleh NAD+ reduktase. Elektron NAD+ reduktase dia akan membentuk menjadi NADPH. Selanjutnya kita melangkah di fotosistem 2. Fotosistem 2 membutuhkan cahaya dan akan melepaskan elektron. Fotosistem 2 akan melepaskan elektron dan ditangkap oleh akseptor primer. Kemudian akseptor primer akan dilepaskan dan ditangkap oleh vastokuinon atau VQ. Vastokuinon akan melepaskan dan ditangkap oleh kompleks sitokrom. Kompleks sitokrom akan dilepaskan dan ditangkap oleh fastosianin atau VC. Nah, di sini tadi fotosintesis dilepaskan. Akibatnya dia akan mengalami kekurangan energi. Kekurangan elektron di fotosistem 1 dilengkapi dan dipenuhi oleh fotosianin. Fotosistem 1 akan mendapatkan energi dari fotosianin. Selanjutnya, ketika elektron itu berjalan dari akseptor primer, vastokuinon, kompleks sitokrin, vastosionin, dia akan melepaskan energi. Dan akan membentuk ATP. Tadi fotosistem 2 ini kekurangan energi. Dia akan menambahkan energi melalui H2O atau air. Molekul air ini akan terpecah menjadi H+ dan O2 atau oksigen. Oksigen ini dihasilkan dari reaksi terang. Reaksi terang dihasilkan oleh ATP dan NADPH. Reaksi terang non-siklik
dihasilkan oleh ATP dan NADPH, kemudian digunakan dalam reaksi gelap fotosintesis. Selanjutnya kita melangkah di reaksi terang siklik. Reaksi terang siklik ada fotosistem 1 dan ada fotosistem 2. Fotosistem 1 menyerap energi atau cahaya matahari dan akan dilepaskan elektronnya fotosistem 1 akan melepaskan elektron dan ditangkap oleh akseptor primer. Akseptor primer akan melepaskan elektronnya dan ditangkap oleh peredoksin atau FD. Peredoksin akan melepaskan elektronnya dan ditangkap oleh kompleks sitokrom. Kompleks sitokrom akan melepaskan elektron dan ditangkap oleh fastosianin. Elektron fastosianin akan dilepaskan dan ditangkap kembali oleh fotosistem 1. Jadi elektron ini cuman kembali dari fotosistem 1 ke fastosianin. Elektron melalui kompleks sitokrom dan fastosianin ini disebut kompleks sitokrom kompleks sitokrom melewati fastosianin akan menghasilkan ATP. Nah, reaksi terang non-siklik tadi itu menghasilkan ATP dan NADPH, sedangkan reaksi terang siklik menghasilkan ATP saja. Kenapa ada reaksi siklik dan reaksi non-siklik? Itu terjadi ketika reaksi gelap kekurangan ATP. Ketika reaksi gelap itu kekurangan ATP, maka reaksi terang siklik akan berjalan dan menghasilkan lebih banyak ATP. Nanti ini ATP-nya akan digunakan untuk mencari reaksi gelap. Ketika reaksi gelap tidak kekurangan ATP, akan terjadi reaksi non-siklik, di mana reaksi non-siklik tadi itu menghasilkan ATP dan NADPH. Tapi kalau reaksi gelap kekurangan ATP, maka yang terjadi yaitu reaksi siklik. Khusus untuk menghasilkan ATP sebanyak-banyaknya supaya reaksi gelap tidak akan kekurangan ATP. Nah, jadi dalam reaksi terang itu akan dihasilkan ATP dan NADPH. ATP dan NADPH akan digunakan untuk mencari reaksi gelap. Selain dihasilkan ATP dan NADPH, itu juga akan dilepaskan oleh molekul O2. Molekul O2 yang merupakan hasil pemecahan dari H2O atau air. Selanjutnya saya akan menjelaskan reaksi gelap. Reaksi gelap atau biasa disebut dengan siklus Kelvin. Reaksi gelap adalah proses pengubahan karbon dioksida dengan komponen lainnya untuk membentuk gliseraldehida 3-fosfat. Gliseraldehida 3-fosfat akan digunakan untuk membentuk glukosa. Seperti saya jelaskan sebelumnya, proses fotosintesis ada dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH. ATP dan NADPH akan digunakan di reaksi gelap. Berikut reaksi gelap atau siklus Kelvin yang terjadi di stroma kloroplas. Reaksi gelap atau siklus Kelvin terbagi menjadi 3, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Tahap pertama yaitu fiksasi. 3 molekul
CO2 disatukan oleh 3.000 losa di fosfat untuk menghasilkan 6 molekul 3 fosfoglycerat. 3 molekul CO2 disatukan oleh 3 molekul ribulosa bifosfat menghasilkan 6 molekul 3 fosfoglycerat dengan dikatalisis oleh enzim Rubisco. Enzim Rubisco ini enzim yang paling banyak yang paling melimpah di kloroplas. Tahap ini adalah tahap fiksasi. Enam molekul 3 fosfoglycerat akan diubah menjadi 6 glyceraldehida 3 fosfat. 6 molekul 3 fosfoglycerat diubah menjadi 6 glyceraldehida 3 fosfat dengan bantuan ATP. Sisanya itu menjadi ADP. Selain ATP juga dibutuhkan NADPH. Sisanya yaitu NADP plus ditambah H plus. 6 molekul 3 fosfoglycerat diubah menjadi 6 glyceraldehida 3 fosfat. Tahap ini disebut dengan tahap reduksi. Di mana dalam perubahan ini membutuhkan 6 ATP dan 6 NADPH. 6 glyceraldehida 3 fosfat akan keluar satu molekul. Di mana dalam perubahan ini 6 ATP dan 6 NADPH. 6 molekul glyceraldehida 3 fosfat akan keluar satu molekul sebagai hasil reaksi gelap, dan sisanya 5 glyceraldehida 3 fosfat akan diubah menjadi serangkaian reaksi 3 ribulosa bifosfat. 5 glyceraldehida 3 fosfat diubah menjadi 3 ribulosa bifosfat dengan bantuan 3 ATP setelah dipakai menjadi ADP. Reaksi ini dinamakan reaksi regenerasi. Poin penting di sini adalah 6 glyceraldehida 3 fosfat, 1 yang keluar dan 5 nya kembali membentuk ribulosa bifosfat. 1 yang keluar ini dinamakan 1 glyceraldehida 3 fosfat yang merupakan hasil sekali dari reaksi gelap yang nantinya akan dibuat glukosa. Namun untuk membentuk satu molekul glukosa dibutuhkan 2 glyceraldehida 3 fosfat. Jadi untuk membentuk satu molekul glukosa dibutuhkan 2 kali reaksi gelap.
Nah, saya ulang, untuk membentuk satu molekul glukosa dibutuhkan 2 kali reaksi gelap. ATP dan NADPH yang digunakan reaksi gelap ini dihasilkan dalam reaksi terang. Penjelasan saya sebelumnya, reaksi terang itu menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, ATP dan NADPH yang dihasilkan di reaksi terang akan digunakan di reaksi gelap untuk menghasilkan gliseraldehida 3-fosfat untuk membentuk glukosa. Nah, itulah tadi penjelasan reaksi gelap atau siklus Kelvin. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.